Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang unsur-unsur peta ya atau komponen-komponen peta. Di sebelah kanan ada contoh peta. Kalau kalian yang belum pernah lihat peta, itu loh. Di sebelah kanan layar kalian ada peta Indonesia. Nah, ini lebih besarnya seperti itu ya. Dengan warna yang berbeda. Ada yang kuning, ada yang hijau muda, ada yang hijau tua, ada biru muda dan biru tua. Itu punya arti yang berbeda-beda. Dan di pojokan itu juga paling pojok sebelah kiri ada arah mata angin. Nah, itu juga adalah peta Indonesia karya dari anak sekolah dasar maksud Bu Guru ya. Itu yang warna biru Pulau Sumatera, yang kuning Jawa, hijau Kalimantan, oranye Sulawesi, biru muda Nusa Tenggara, yang merah itu Papua, dan yang ungu adalah Kepulauan Maluku. Kalian ingin tahu lebih lanjut kan? Yuk kita lanjut lagi ya. Jadi, bumi kita ini bisa digambarkan loh anak-anak, termasuk negara kita. Negara kita kan Indonesia. Itu bisa digambar. Nih, gambaran permukaan bumi itu ada berbagai macam. Yang pertama digambar dalam bidang yang bulat, yaitu globe. Globe itu apa? Yaitu tiruan bola bumi berbentuk lingkaran. Disebut globe. Bagus. Yang selanjutnya adalah peta. Peta itu gambaran suatu tempat yang diperkecil. Ditulisnya pada bidang datar atau bisa dalam buku gambar, buku tulis, atau kertas manila yang lebar. Selanjutnya ada jenis yang ketiga yaitu atlas. Apa sih atlas? Atlas itu adalah kumpulan peta yang dibuat menjadi buku atau kumpulan peta yang dibukukan, itu disebut atlas. Lintang dan garis bujur ya, Bu Guru akan jelaskan kembali. Adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besar, yaitu utara dan selatan. Itu garis lintang ya. Garis lintang itu berarti melintang, membagi bumi menjadi dua, yaitu bagian atas dan bagian bawah, atau bagian utara dan bagian selatan. Itu berarti bentuknya seperti gambar yang merah di bawah. Garisnya termasuk garis horizontal, yaitu dari kanan ke kiri. Sedangkan yang sebelah kanan kita lihat adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besar, yaitu timur dan barat. Itu adalah garis bujur. Kalau garis bujur itu membagi duanya itu timur dan barat. Posisinya berdiri seperti garis vertikal. Bu Guru ulang ya, kalau garis lintang itu sama saja dengan garis horizontal. Kalau garis bujur itu sama seperti garis vertikal. Nah, ini dia. Ini gambaran bumi kita ya anak-anak. Dibagi menjadi dua sama besar. Bagian yang kiri itu garis lintang. Yang atas berwarna biru, yang bawah berwarna merah. Itu namanya garis lintang. Garis lintang itu ada garis lintang utara dan garis lintang selatan. Nah, sekarang yang bagian kanan adalah garis bujur. Garis bujur itu berdiri seperti garis vertikal, membagi bumi menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu bagian timur dan barat. Disebut juga bujur timur dan bujur barat. Yang berwarna biru itu garis bujur timur, sedangkan garis yang merah sebelah kanan adalah garis bujur barat. Itulah perbedaan nyata antara garis lintang dan garis bujur. Perhatikan ya. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa pause video ini terus kalian cermati lama-lama, baru kalau sudah paham silakan dilanjutkan menontonnya. Yang selanjutnya adalah ini, adalah peta Indonesia, ada kotak-kotakannya.
yaitu dari 6 derajat lintang utara sebelah kanan sampai 11 derajat lintang selatan. Terus bujurnya, garis bujurnya atau garis vertikalnya 95 sampai 141 bujur timur. Ini yang harus kalian hafalkan ya. Biasanya ini pasti keluar di ulangan baik itu SD, SMP. Harus dihafalkan sampai hafal. Letak astronomis Indonesia itu adalah letak Indonesia berdasarkan keadaannya garis lintang dan garis bujur. Kita hafalkan ya. Harus sambil merem. Letak astronomis Indonesia. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu harus hafal. Nah, selanjutnya adalah letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah letak suatu tempat, yaitu letak Indonesia berdasarkan posisinya secara nyata di muka bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu sebelah bawah Samudra India dan sebelah kanan atas adalah Samudra Pasifik. Dan Indonesia juga diapit oleh benua Australia dan benua Asia. Jadi Indonesia itu berada dalam posisi silang antara dua samudra dan dua benua. Samudra Hindia dan Pasifik dan benua Asia dan Australia. Nah, ini dia. Ada 13 komponen atau unsur-unsur peta. Yang pertama adalah judul peta, yang kedua adalah simbol, yang ketiga mata angin, yang keempat skala peta, yang kelima legenda, yang keenam warna peta, yang ketujuh garis astronomis, yang kedelapan garis tepi, yang kesembilan sumber data, yang ke-10 tahun pembuatan peta, yang ke-11 insert, yang ke-12 tipe huruf atau lettering, dan yang ke-13 adalah garis lintang dan garis bujur. Mari kita perhatikan, ini dia contohnya. Ini adalah judul peta. Mana judulnya? Judul biasanya bagian atas, yaitu peta Provinsi Bali. Itu namanya judul peta. Selanjutnya, simbol peta. Nah, di dalam peta itu nanti ada simbol ya. Ada simbol jalan raya, itu seperti itu. Lurus merah itu jalan desa. Terus seperti tangga itu, tiduran itu rel kereta api. Kota kecil, kota administratif, dan ibu kota negara. Kalau simbol kenampakan alam, kalau garis melengkung bercabang itu gambar sungai, simbol sungai. Kalau segitiga merah dan segitiga hitam itu gunung. Kalau hitam itu gunung sudah mati, kalau sudah masih merah itu gunung masih aktif. Kalau seperti itu adalah danau dan rawa. Ya, ingat kalau sungai itu seperti garis lengkung yang bercabang, itu simbol sungai. Yang selanjutnya adalah ada arah mata anginnya. Di peta pasti ada arah mata angin, yaitu timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Unsur yang keempat adalah skala peta. Skala adalah perbandingan antara ukuran peta pada gambar dan ukuran peta pada ukuran gambar yang sebenarnya dalam dunia nyata. Skala itu ada yang skala angka dan ada yang skala garis. Unsur yang selanjutnya yaitu legenda peta. Legenda peta itu memuat simbol-simbol peta yang lebih banyak. Contohnya jalan utama, jalan alternatif, jalan biasa, jalan tol, jalan kereta api, batas provinsi ibu kota, kecamatan, rawan macet, rawan kecelakaan, kondisi buruk, rawan banjir, rawan longsor, pom bensin, dan bengkel. Nah, komponen yang selanjutnya yaitu warna peta. Jadi peta itu diberi warna berwarna-warni menurut keadaannya. Misal kalau peta persebaran agama berarti bisa
Seperti ini, warna hijau itu Islam modern, yang hijau Islam tradisional, yang kuning itu Protestan, yang warna pink itu Katolik, kalau yang warna oranye itu Buddha, Hindu itu pink. Nah, ini secara umum ya, kalau warna hijau itu menunjukkan suatu daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter atau dataran rendah. Warna merah menunjukkan jalan kereta api maupun gunung aktif. Kalau warna hijau muda menunjukkan daerah yang memiliki ketinggian 200-400 meter di atas permukaan laut. Warna kuning menandakan daerah yang memiliki ketinggian 500-1000. Kalau sampai di bawah kalian nanti baca ya, kalian pause, kalian baca sendiri. Yang perlu kalian ingat adalah warna biru. Warna biru muda itu menandakan wilayah perairan laut atau menggambarkan laut yang dalamnya 200 sampai 2000 meter. Warna biru muda itu di peta menandakan laut yang dalamnya 200 sampai 2000 meter. Kalau biru tua menandakan laut atau perairan yang memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter, artinya laut dalam ya kalau biru tua. Yang selanjutnya adalah garis astronomis pada peta. Tadi sudah Bu Guru jelaskan di awal ya. Garis astronomis itu terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Unsur yang selanjutnya adalah garis tepi peta. Ya, jadi sebelum kita menggambar peta, pinggir-pinggirannya supaya rapi kita harus memberi garis tepi atau garis pinggiran. Nanti gambar petanya itu di tengah-tengah supaya rapi. Unsur yang selanjutnya yaitu sumber peta. Kita itu kalau menggambar peta, meniru peta itu harus ada sumbernya. Dari mana ini? Oh, datanya itu dari peta lereng Kecamatan Cepogo, Bapeda tahun 2002. Kenapa diberi tahun? Karena nanti kalau beda tahun, beda kenampakan alam. Yang ke-10 adalah tahun pembuatan peta. Nah, itu petanya dibuat tahun 2018. Kalau sekarang petanya tahun 2021 itu sudah ganti. Mungkin yang tadinya dilihat dari angkasa warnanya hijau sekarang berubah menjadi coklat. Itu bisa saja. Unsur yang selanjutnya adalah insert peta. Insert peta adalah cuplikan gambaran peta yang dibesarkan ya, itu ada di pojok kanan, itu namanya insert. Unsur selanjutnya yaitu lettering atau tipe huruf pada peta, itu loh yang menulis tulisan-tulisan yang gambarnya atau tulisannya Bandar Sri Begawan, Kaltim, Sulteng, DIY, NTB, NTT, itu namanya lettering atau tipe huruf. Cara menuliskan huruf pada peta. Biasanya huruf itu digunakan untuk menulis suatu tempat. Unsur yang selanjutnya yaitu garis lintang dan garis bujur. Tadi sudah ya. Terus sekarang cara menggambar peta. Menggambar peta bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu menjiplak ya, atau neblat. Yang kedua, membuat kotak-kotak atau garis bantu. Yang ketiga, dengan pantograf atau alat yang digunakan untuk membesarkan dan mengecilkan peta. Itu ya, ada 3 cara membuat peta, yaitu menjiplak atau neblat. Yang kedua, membuat kotak-kotak atau garis. Yang ketiga adalah menggunakan alat yang bernama pantograf. Kemudian ya, penjelasan dari Bu Guru tentang komponen-komponen atau unsur-unsur peta. Kalau ada kekurangan, Bu Guru minta maaf, dan kalian silakan bertanya sebanyak mungkin di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.